Masih tetap bersama Etnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan ulangan bab 2 paket 1. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan pemecahan masalah dari soal nomor 1 sampai nomor 3. Matematika Kurikulum 2013. Langsung saja, mari kita simak. Kita lanjutkan pembahasan Matematika kelas 5 Kurikulum 2013. Di mana sesi sebelumnya kita telah membahas latihan ulangan bab 2 paket 1. Sesi kali ini kita lanjutkan dengan materi pemecahan masalah. Di mana materi kita kali ini ada 3 soal, soal nomor 1, 2, dan 3. Jadi dari soal ketiga ini akan kita bahas seluruhnya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Pak Haris mengendarai mobil dengan kecepatan 70 km per jam. Ia berangkat dari rumah pukul 11 dan tiba di tempat tujuan pukul 13.30. Jika 1 liter bensin dapat menempuh jarak 25 km dan harga bensin per liternya adalah Rp8.500, berapa uang yang harus ia keluarkan untuk membeli bensin? Nah, untuk nomor 1 ini perlu kita perhatikan teman-teman, di mana kecepatannya 70 km per jam dan berangkat dari rumah pukul 11 dan tiba di tempat tujuan pukul 13.30. Nah, yang perlu kita perhatikan soal nomor 1 ini, kita akan tentukan terlebih dahulu waktu yang dibutuhkan. Di mana kecepatannya 70 km per jam dan berangkat dari rumah pukul 11 dan tiba di tempat tujuan pukul 13.30. Maka, pukul 13.30 ini akan kita kurangkan dengan pukul 11. Nah, selanjutnya kita cari jarak tempuhnya. Di mana mencari jarak tempuh, rumusnya kecepatan kita kali waktu. Di mana kecepatannya sudah diketahui 70 km per jam, akan kita kalikan dengan waktunya. Di mana waktunya tadi yang kita cari dari pukul 13.30 kita kurangi dengan pukul 11, lalu kita kalikan dengan kecepatannya. Oke teman-teman, kita lanjut. Soal nomor 2. Jarak dari lapangan sepak bola ke taman adalah 2000 meter. Edo pergi dari lapangan sepak bola menuju taman pada pukul 7.30 dengan mengendarai sepeda berkecepatan rata-rata 18 km per jam. Pada waktu rute yang sama, Tony pergi dari taman menuju lapangan sepak bola dengan mengendarai sepeda berkecepatan rata-rata 12 km per jam. Pertanyaannya, pada pukul berapa mereka berpapasan? Lalu yang huruf B, setelah menempuh jarak berapa meter, Edo berpapasan dengan Tony. Coba kita perhatikan soal nomor 2 ini, di mana jarak lapangan bola ke taman 2000 meter, lalu waktu berangkat Edo dan Tony pada pukul 7.30, dan Edo dari lapangan bola ke taman dengan kecepatan 18 km per jam, dan Tony dari taman ke lapangan bola dengan kecepatan 12 km per jam. Nah, dari soal yang kita ketahui tadi, maka kita cari pada pukul berapa mereka berpapasan. Untuk mencari waktu berpapasan, maka kita menggunakan rumus jarak total kita bagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Di mana kecepatan 1 adalah kecepatan Edo, kecepatan 2 adalah kecepatan Tony. Langkah selanjutnya, kita akan cari setelah menempuh jarak berapa meter, Edo berpapasan dengan Tony. Untuk mencari jarak perpapasannya, kita menggunakan rumus waktu kita kali kecepatan. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. 2 anak sedang membuat percobaan tentang debit air menggunakan 2 botol plastik yang sama. Botol pertama diberi lubang menggunakan paku besi dan botol kedua diberi lubang dengan menggunakan paku payung. Debit pada botol pertama adalah 0,15 liter per menit dan debit pada botol kedua adalah 0,05 liter per detik. Pertanyaannya, berapa selisih volume air yang dikeluarkan dari kedua botol setelah 10 menit? Nah, soal nomor 3 nih teman-teman, di mana debit air botol pertama sudah diketahui 0,15 liter per menit, lalu debit botol kedua 0,05 liter per detik. Kita akan tentukan terlebih dahulu volume botol 1. Setelah kita menentukan volume botol 1, maka kita tentukan juga volume botol 2. Lalu nanti kita kurangkan volume botol 1 dengan volume botol 2. Oke?
dari soal nomor 1, 2, dan 3 kita bahas di whiteboard kita. Kita lanjutkan pembahasan pemecahan masalah. Soal nomor 1. Pak Haris mengendarai mobil dengan kecepatan 70 km per jam. Ia berangkat dari rumah pukul 11 dan tiba di tempat tujuan pukul 13.30. Jika 1 liter bensin dapat menempuh jarak 25 km dan harga bensin per liternya adalah Rp8.500, berapa uang yang harus ia keluarkan untuk membeli bensin? Maka kita ketahui terlebih dahulu di mana kecepatannya 70 km per jam. Yang ini teman-teman ya. Oke. Lalu berangkat pukul 11 dan tiba pukul 13.30. Jadi ia berangkat dari rumah pukul 11 dan tiba pukul 13.30. Nah, sebelum kita kerjakan, kita harus tentukan dulu waktu yang dibutuhkan agar nanti kita dapat mencari jarak tempuhnya. Waktu tiba di tempat pukul 13.30 ini akan kita kurangkan dengan waktu berangkat pukul 11. Jadi dengan cara 13.30 kita kurangkan dengan 11. Maka kita kurangkan teman-teman, 0 dikurangi 0, 0, 3 dikurangi 0, 3, 3 dikurangi 1, 2, 1 dikurangi 1, 0. Hasilnya 2.30. Di mana pukul 2.30 ini kita ubah menjadi 2,5 jam. Nilai 2.30 menit ini sama saja dengan 2,5 jam. Nah, setelah dapat waktu yang dibutuhkan, maka kita masuk ke rumusnya mencari jarak tempuh. Di mana rumus mencari jarak tempuh? Kecepatan dikali waktu. Oke, kita masukkan teman-teman sesuai rumusnya ya. Kecepatan sama dengan 70 km per jam. Jadi 70 km per jam ini yang sudah diketahui. Jadi kecepatan rata-ratanya 70 km per jam. Lalu waktunya 2,5 jam yang tadi kita cari teman-teman. Kita masukkan. Lalu kita kalikan. 70 kita kali dengan 2,5 jam sama dengan 175 km. Jadi jarak tempuhnya kita sudah dapat teman-teman ya, 175 km. Nah, sekarang kita akan menentukan volume bensinnya. Di mana 1 liter bensin dapat menempuh 25 km. Jadi 1 liter bensin dapat menempuh jarak 25 km. Maka untuk menempuh jarak 175 km, kita menggunakan rumus jarak total kita bagi dengan jarak per liter. Di mana jarak totalnya 175 km, yang ini yang tadi kita cari teman-teman ya. Oke, lalu kita bagi dengan jarak per liternya. Jadi jarak per liternya ini yang sudah diketahui. Tinggal kita bagi 175 km dibagi 25 km per liter. Jadi kilometer ini kita coret, ini kita coret. Lalu kita bagi 175 dibagi 25 sama dengan 7 liter. Nah, setelah itu, coba kita perhatikan kembali. Harga 1 liter bensin sama dengan 8.500. Jadi harga 1 liternya sudah diketahui dengan harga 8.500. Maka ditanya, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli bensin? Maka dapat kita jawab, untuk mencari uang yang dikeluarkan, jarak tempuh 175 km ini membutuhkan 7 liter bensin. Oke? Di mana harga 1 liter bensinnya sudah diketahui 8.500. Tinggal kita kalikan. 7 dikali 8.500 sama dengan 59.500. Jadi, uang yang harus dikeluarkan oleh Pak Haris untuk membeli bensin seharga atau sebesar Rp59.500. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Jarak dari lapangan sepak bola ke taman adalah 2.000 meter. Edo pergi dari lapangan sepak bola menuju taman pada pukul 7.30 dengan mengendarai sepeda kecepatan rata-ratanya 18 km per jam. Pada waktu dan rute yang sama, Tony pergi dari taman menuju lapangan sepak bola dengan mengendarai sepeda berkecepatan rata-rata 12 km per jam. Ditanya, pada pukul berapa mereka berpapasan? Lalu yang huruf B, setelah menempuh jarak berapa meter, Edo berpapasan dengan Tony. Maka kita ketahui terlebih dahulu, jarak lapangan bola ke taman 2000 meter. Jadi, jarak lapangan ke taman 2000 meter. Lalu, waktu berangkat Edo dan Tony pada pukul 7.30. Jadi, Edo dan Tony berangkat pada pukul 7.30. Edo dari lapangan bola ke taman dengan kecepatan 18 km per jam. Sementara Tony dari taman ke lapangan bola dengan kecepatan 12 km per jam. Ditanya, pada pukul berapa mereka berpapasan?
Dan setelah menempuh jarak berapa meter, Edo berpapasan dengan Tony. Nah, coba kita perhatikan, ini adalah gambar ilustrasi, di mana jarak lapangan bola ke taman itu jaraknya 2 km. Oke, jadi jaraknya tadi 2000 meter, sama saja dengan 2 km. Di mana 1 km sama dengan 1000 meter, maka 2000 meter sama dengan 2 km. Oke, jadi dari titik lapangan bola ini ke titik taman ini jaraknya seluruhnya 2 km. Lalu kita perhatikan kembali, Edo berangkat dari lapangan bola, sementara Tony dari taman. Nanti Tony dan Edo ini ketemu teman-teman. Oke, karena orang itu saling berpapasan. Nah, Edo kecepatannya 18 km per jam, sementara Tony 12 km per jam. Dari gambar ilustrasi ini, Edo tentu lebih cepat dibanding Tony, karena Edo 18 km per jam, jadi kecepatan tempuhnya lebih banyak dibanding Tony. Oke? Nah, dari gambar ilustrasi ini dapat kita gambarkan pada pukul berapa mereka berpapasan dan pada jarak berapa meter Edo dan Tony berpapasan. Kita akan cari terlebih dahulu waktu berpapasannya dengan cara jarak total dibagi kecepatan 1 atau kecepatan Edo ditambah kecepatan 2 atau kecepatannya Tony, di mana jarak totalnya 2 km. Oke, yang ini teman-teman ya, yang tadi kita ubah 2000 meter menjadi 2 km. Lalu dibagi dengan 18 ditambah 12. 18 ini adalah kecepatan Edo, 12 ini adalah kecepatan Tony. Ini akan kita jumlahkan. Oke, jadi 2 ini kita pindahkan, lalu 18 ditambah 12 sama dengan 30. Nah, kita sederhanakan teman-teman. 2 dibagi 2, 1. 30 dibagi 2, 15. Sehingga 1 per 15 jam. Nah, ini akan kita ubah menjadi satuan menit. Caranya, 1 per 15 ini kita pindahkan, lalu kita kali dengan 60. Kenapa kita kali 60? Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Oke? Nah, ini kita bagi berlebih kecil. 15 kita bagi 15, 1. 60 kita bagi 15, 4. Maka 1 dibagi 1, 1. 1 dikali 4, 4. Hasilnya 4 menit. Nah, lalu kita perhatikan kembali teman-teman. Waktu berangkat Edo dan Tony pada pukul 7.30. Oke? Jadi, Edo dan Tony berpapasan pada pukul 7.30, kita tambah dengan 4 menit yang ini. Yang kita cari teman-teman ya. Ini kita tambahkan. 7.30 ditambah 4 menit sama dengan 7.34 menit. Nah, kita akan cari jarak berpapasannya. Rumusnya, waktu dikali kecepatan. Nah, di mana tadi Edo? Yang ini teman-teman ya, Edo. Dia berangkat dari lapangan bola ke taman dengan kecepatan 18 km per jam. Sementara Tony kecepatannya 12 km per jam. Kita akan cari teman-teman masing-masing jarak berpapasannya. Oke? Nah, kita tentukan Edo terlebih dahulu. 4 per 60. Angka 4 ini dari waktu berpapasannya per 60. Nah, 60 ini dari 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, selanjutnya kita kecilkan. 4 kita bagi 4, 1. 60 kita bagi 4, 5, 15. Nah, tinggal kita kalikan. 1 dikali 18, 18 per 15. Nah, setelah itu kita kecilkan kembali karena ini bisa teman-teman ya dibagi 3. 18 dibagi 3, 6. 15 kita bagi 3, 5. Maka hasilnya 6 per 5. 6 per 5 ini juga masih bisa dikecilkan karena pembilangnya lebih besar dibanding penyebut. Dengan cara pecahan biasa ini kita ubah ke pecahan campuran. Caranya, angka 5 ini kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu 5 kali berapa menghasilkan 6? Tidak boleh lebih, minimal mendekati. Dapatnya 1. 1 dikali 5, 5, sisanya di atas. Maka hasilnya 1 per 5 kilometer. Nah, 1 per 5 ini akan kita ubah ke desimal. Caranya, bilangan bulat ini angka 1 yang kita pindahkan, lalu 1 dibagi 5. 1 dibagi 5 hasilnya 0,2. Tinggal kita tambahkan 1 ditambah 0,2 hasilnya 1,2 kilometer. Nah, di sini satuannya masih kilometer, sementara tadi pertanyaannya, jarak berapa meter Edo berpapasan dengan Tony? Jadi satuannya meter teman-teman yang diminta. Maka, satuan kilometer ini kita ubah ke satuan meter. Di mana 1 km sama dengan 1000 meter. Maka 1,2 ini kita pindahkan lalu kita kali 1000.
1,2 dikali 1000 sama dengan 1200 meter. Nah, inilah untuk Edo. Sekarang kita cari untuk Tony. Nah, untuk Tony 4/60. Jadi angka 4 ini dari waktu papasannya dibagi 60. Tinggal kita kecilkan, angka 4 ini kita bagi 4, 1. 60 kita bagi 4, 15. Tinggal kita kalikan, 1 dikali 12, 12/15. Lalu kita kecilkan kembali teman-teman. Ini kita bagi 3, 4. 15 kita bagi 3, 5. Maka hasilnya 4/5. Nah, 4/5 apabila kita bagi hasilnya 0,8 km. Nah, ini juga akan kita ubah teman-teman ya. Satuan kilometer ini ke meter. Caranya 0,8 dikali 1000 sama dengan 800 meter. Jadi, Edo berpapasan setelah menempuh jarak 1200 meter, sedangkan Tony setelah menempuh jarak 800 meter. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Dua anak sedang membuat percobaan tentang debit air menggunakan dua botol plastik yang sama. Botol pertama diberi lubang menggunakan paku besi, dan botol kedua diberi lubang menggunakan paku payung. Debit pada botol pertama adalah 0,15 liter per menit, dan debit pada botol yang kedua adalah 0,05 liter per detik. Pertanyaannya, berapa selisih volume air yang keluar dari kedua botol setelah 10 menit? Maka kita ketahui terlebih dahulu, debit air botol pertama 0,15 liter per menit. Ini untuk debit pertama. Oke. Dan debit air botol kedua 0,05 liter per detik. Ini debit botol kedua. Lalu ditanya, berapa selisih volume air yang keluar dari kedua botol setelah 10 menit? Maka dapat kita jawab, kita tentukan terlebih dahulu volume botol 1 dan volume botol 2. Ini kita cari terlebih dahulu. Jadi kita tentukan masing-masing teman-teman ya. Jadi botol 1 kita tentukan dan botol 2 juga kita tentukan. Nah, caranya volume sama dengan debit dikali waktu. Di mana volume botol 1 0,15 liter per menit kita kali dengan 10 menit. Jadi debit air botol pertama ini 0,15 liter per menit ini kita kali dengan 10 menit. Oke? Nah, jadi hasilnya 0,15 liter per menit dikali 10 menit hasilnya 1,5 liter. Nah, inilah untuk volume botol 1. Sekarang kita cari volume botol 2. 0,05 liter per detik dikali 10 menit. Ini akan kita turunkan terlebih dahulu. Lalu 10 menit ini kita ubah teman-teman ya ke satuan detik. Di mana 1 menit sama dengan 60 detik. Maka 10 ini kita kali dengan 60. Jadi 0,05 liter per detik kita kali dengan 600 detik. Hasilnya 30 liter. Nah, volume B1 atau volume botol 1 dan volume botol 2 ini akan kita kurangkan mencari selisih volume. Oke? Nah, volume botol 2 kita kurangkan dengan volume botol 1. Di mana volume botol 2 ini hasilnya 30 liter, yang ini teman-teman, kita pindahkan ke sini. Lalu volume botol satunya 1,5 liter ini kita pindahkan ke sini. Tinggal kita kurangkan. 30 liter kita kurangkan dengan 1,5 liter, hasilnya 28,5 liter. Jadi, selisih volume air yang keluar dari kedua botol tersebut adalah 28,5 liter. Oke, kita sudah menyelesaikan pembahasan pemecahan masalah, di mana kita akan masuk membahas latihan ulangan bab 2 paket 2. Mudah-mudahan kita dapat belajar bersama-sama lagi teman-teman di hari berikutnya. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti sesi sebelumnya, silakan cari di playlist yang sudah disiapkan. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Dan juga tekan loncengnya teman-teman ya, agar bisa mendapatkan video terbaru lainnya. Apabila ada yang terlewatkan atau kurang teliti dalam pembahasan kita ini, mohon dimaafkan teman-teman, karena kita saling belajar. Oke, terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.